untuk mata kuliah artificial intelligence ini dan kayak sekiranya udah banyak nih udah partisipannya. Nah, boleh nih kira-kira Pak langsung mulai aja biar bisa ngejar materi juga. Oh iya iya, kita mulai. Waktu sampai jam 1 siang ya. Iya Pak, bener Pak. Oke, oke. Tapi nggak strict harus selesai jam 1 kan ya? Kalau lewat, nggak Ya, apa-apa ya. lewat gak apa-apa Pak. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, selamat sudah siang nih sih. Selamat siang ya semuanya. Saya lihat suara saya cukup jelas nggak? Suara saya cukup jelas? Gimana Ronald? Suara saya gimana? Jelas Pak, aman. Jelas ya. Oke, saya lagi di ruang dosen ya di Alam Sutra lantai 4. Karena kebetulan hari ini ada raker, jadi saya langsung rakernya kebetulan di Alam Sutra juga, gitu. Jadi sekalian ya. Oke, jadi perkenalkan saya Pak Gede, gitu ya. Biasanya saya dipanggil Pak Gede. Ya, mungkin ini yang hadir cukup banyak dan ini 80 ya, 80-an. Nah, saya kebetulan dapat mengampu di kelas LP01 gitu. Mungkin ada yang hadir di sini belum pernah ketemu saya di kelas. Jadi saya biasanya dipanggil Pak Gede gitu ya. Siapa tahu suatu saat pernah ketemu juga di kelas ya. Oke, izin share screen ya. Nah, saya akan mengisi sesi responsi ini selama 1,5 jam ke depan. Saya nggak akan membahas materi lagi. Saya nggak akan membahas teori. Saya asumsikan kalian semua sudah diajar lah sama dosen masing-masing ya untuk kelas yang berbeda ya. Jadi jadi saya akan lebih fokus kepada review saja, review melalui contoh-contoh soal ya, melalui contoh-contoh soal. Nah, yang hadir ini di sini saya asumsikan semua kelas paralel AI yang sama ya, karena saya lihat ada kelas AI lain gitu ya, dari program lain yang mungkin soal ujiannya akan berbeda, maksudnya kisi-kisinya berbeda gitu ya. Jadi yang saya jadikan patokan di sini adalah kisi-kisi soal AI yang saya terima, gitu ya, yang saya terima untuk kelas paralel yang jadi bagian kelas AI yang saya ampu. Nah, dari kisi-kisi yang saya terima itu soalnya ada 5 katanya ya. Nah, sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu ya. Saya sama sekali tidak tahu soalnya. Saya sama sekali nggak tahu soalnya. Saya juga tidak terlibat dalam pembuatan soal. Begitu. Jadi saya nggak ikut bikin soal, saya nggak tahu soalnya seperti apa. Jadi kalau ada kemiripan atau kesamaan yaitu tidak disengaja. Jangan bilang nanti saya bocorin soal, enggak, saya nggak ada usaha untuk bocorin. Saya sama sekali nggak tahu soalnya. Jadi saya contoh-contoh yang soal yang akan saya sampaikan siang ini saya cari di internet juga kok, gitu ya. Kalau kalian cari-cari di internet juga ketemu gitu ya. Jadi tapi saya sedikit rapikan lah, saya rapikan ya, agar lebih mudah buat kalian memahami nanti apa yang saya sampaikan. Siapa tahu membantu dalam mengerjakan soal ujian akhir nanti ya. Oke, saya share filenya ya, saya share filenya di chat. Saya filenya mana ya? Soal. Oke, saya lagi upload di 800 kilobyte saja. Nah, sudah saya taruh filenya di dalam zip ya, zip file. Di dalam zip file ini ada 6 file. Ada 6 file, semua PDF. Nah, ini ada 5 contoh soal. Kemudian 1 nih teori ya, teori. Ada teori lah, sedikit ya. Karena ini tidak ada di kelas, teori ini tidak ada di kelas, saya tambahkan teori ini. Begitu. Sehingga karena di contoh soal saya juga contohkan bagaimana memakai teori ini. Gitu ya, yang tidak di cover di kelas ini. Silahkan nanti opsi-opsi yang ada ini. Oke, untuk siang ini kalau ada pertanyaan langsung aja ya, langsung setelah saya nggak apa-apa, langsung mau raise hand, mau interrupt saya pakai suara, mau chat, silahkan. Oke, langsung bertanya aja. Jadi nanti tidak ada sesi khusus untuk bertanya, langsung kita diskusi aja kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke ya? Nanti mungkin saya tanya deh 1-2 juga apakah sudah jelas atau bagaimana gitu ya, sehingga saya tahu dapat responnya. Jadi karena ini pelaksanaan kelasnya lewat online, jadi tolong direspon ya, biar saya tahu juga gitu. Takutnya saya ngomong sendiri tapi koneksi saya nggak jalan kan, bisa terlewat gitu informasi yang saya sampaikan. Gitu, jadi tolong infokan kalau suaranya putus-putus atau ada gangguan di sayanya, tolong infokan ya. Oke. Sorry.
Oke. Nah, kalau dari kisi-kisi yang saya terima sih soalnya 5 soal katanya. Kemudian bobotnya masing-masing 20%. Masing-masing 20%. Gitu ya. Jadi 5 soal masing-masing 20%. Nah, soal pertama katanya tentang decision tree. Ya, decision tree. Ya udah, nih saya cari contoh decision tree di sini. Oke. Nah, ini misalnya nih dikasih data, ada 4 kolom data, ya kan? Ini soalnya saya buat sederhana aja, mungkin cerita di soal aslinya akan lebih panjang dari ini gitu ya. Kondisi saya sederhanakan aja lah, yang penting inti-intinya aja saya tuliskan ya. Jadi soalnya misalnya ada data training dikasih nih. Data training ini berisi 4 kolom, 4 atribut, yang mana play football ini targetnya. Target atribut artinya target atribut itu atribut yang ingin kita prediksi. Gitu ya. Target atribut adalah atribut yang ingin kita prediksi. Jadi 3 atribut ini yang jadi inputnya. Ini jadi outputnya. Begitu ya. Nanti ini datanya. Jadi satu row ini satu sampel data, itu satu baris ini adalah satu sampel data. Misalnya contohnya, kalau cuacanya cerah, kelembaban udara tinggi, ketiupan angin juga rendah, dia malah nggak mau main nih, karena terlalu panas mungkin ya, gitu. Jadi juga mau main. Jadi dia main football atau tidak, ya, dia satu. Nah sekarang inilah yang kita gunakan untuk melatih decision tree. Jadi pertanyaannya, buatlah decision tree dengan menggunakan, nah di sini ada syaratnya nih, information gain sebagai splitting kriteria. Jadi splitting kriteria itu ditugaskan harus menggunakan information gain, gitu. Nah sebenarnya ada yang lain seperti gain ratio, Gini index, gitu ya, yang lainnya. Tapi ini yang standar lah, information gain. Oke? Nah jawabannya gimana? Cara jawabnya gini. Pertama, misalkan D itu data training. Jadi saya training data training ini satu tabel. Jadi data trainingnya bentuknya tabel ya, ini tabel. Jadi data training ini saya simbolkan D ya, itu menandakan tabel ini. Nah, kemudian kita hitung entropinya dari D. Nah, saya simbolkan ED, itu tanda entropi dari tabel D. Gitu ya, tabel D. Nah, jadi kalau saya tabulasikan, saya buat tabulasinya biar gampang menghitung ED ini. Biar gampang membuat ED, saya buat tabulasinya nih. Tabulasikan D berdasarkan target atribut. Nah, ini tabel ini dapat dari mana? Play football, yes. Jadi dari tabel ini kita hitung berapa yang yes, berapa yang no. Yang yes berapa nih? Saya udah kasih highlight sini bedanya. Yang yes berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 yang yes. 9 yang yes. Oke? Kemudian yang no berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang no ya. 5. Jadi total baris ini ada berapa? 14. Jadi total baris 14. Nah, rumus menghitung entropi, jadi entropi itu dihitung satu tabel ini ya. Entropi dari D itu adalah entropi komposisi yang 95. Komposisinya 95 ini, 95. Oke? Yang mana ini rumusnya gini. Rumusnya adalah minus PI log 2 PI, gitu ya. Sigma negatif. Rumus aslinya adalah negatif sigma PI log 2 PI gitu ya sebenarnya. Ada sigmanya nih. Maka 2 kali nih. Ini yang pertama, komponen yang pertama. Ini yang kedua. Kenapa 2 kali? Karena kelasnya ada 2. 1, 2 gitu. Ya. Jadi 2 kali tuh. Nah, yang pertama, PI-nya 9/14. Minus kan tadi minus ya. Minus sigma PI log 2 daripada PI. Oke, maka PI-nya 9/14, log 2 9/14. Ditambah lagi, ditambahkan negatif ya, negatif 5/14 kali log 2 5/14. Sudah. Nah, ini ingat basis lognya basis 2 ya. Jadi lognya basis 2. Nih. Jangan salah ya. Karena log itu yang
sering digunakan ada yang log basis 2, basis 10, atau basis E. Natural logarithm atau ln ya. Kadang ada yang ln basis E ya. Natural number E. Oke. Nah, sekarang kita pakai yang log 2. Ingat ya, log 2. Nah, kemudian ini kalau dihitung nilainya sekian. Gitu. Cara ngitungnya pakai apa? Pakai kalkulator lah ya, pakai kalkulator. Kak, yang dikali log itu rumus apa ya? Log itu rumus sih log 2. Ya, log ya. Kalau saya pakai kalkulator, ada di kalkulator kok. Nah, di kalkulator saya ada nggak nih log 2? Oh, di sini nggak ada nih. Ini log, ini fungsi log nih, tapi ini log 10 nih. Log ini ln, ini ln. Tapi log 2 itu bukan ini. Log 2 beda ya. Kalau mau pakai Google Colab, pakai Python ya. Kalau punya kalkulator yang ada lognya bisa ya. Saya pakai Google, saya pakai Python deh ya. Nah, Desmos, apa itu Desmos? Oke, saya kasih contoh deh ya. Kalkulator ya, kalkulator. Nah, kalkulator ada yang log 2-nya ya. Ini saya buatkan kalkulator saya. Ini saya gunakan ini. Kalau pakai Python, saya ini pakai Python ya. Kalau pakai kalkulator silakan ya, pakai kalkulator. Misalnya kalau saya pakai Python. Jadi saya impor dulu, impor math gitu ya. Kemudian math.log. Ya. Ini ada macam-macam nih log 2 gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalnya log 2 dari 8 itu berapa? 3 jawabannya. Karena 8 adalah 2 pangkat 3, gitu ya. Ini masalah log. Jadi fungsi log 2, ya. Itu maksudnya log 2 ini. Oke? Ya, 3. Betul, 3. Ya. Ini contoh aja ya. Itu yang maksud log itu yang maksud. Oke, saya lanjutkan. Jadi, masukkan rumus ini kemudian hitung, ya. Gitu. Jadi, kalau saya jalankan ini juga di sini sama kok hasilnya, ya. Ini saya harus tambahkan ini saya. Kalau saya jalankan, tuh 0,94 kan, gitu. Jadi sama dengan 0,94. Oke, nah ini silakan pakai kalkulator ya. Kemudian, nah sekarang ini entropi data D. Nah sekarang pertama yang dilakukan decision tree itu ujungnya kita harus menghasilkan tabel seperti ini, gitu. Jadi data D itu di sini, data D itu di sini. Nah data D ini perlu kita split, Nah kita perlu pilih di split itu apakah pakai Outlook, apakah pakai humidity atau pakai win. Jadi harus di split kan? Jadi kita pilih namanya splitting attribute, gitu ya, splitting attribute. Nah, cara milih splitting attribute-nya ini pakai information gain. Misalnya di sini, sekarang misalnya saya splitnya pakai Outlook. Kalau data saya split sebagai Outlook, maka ini tabulasi tabelnya. Gimana cara ngitungnya? Hitung aja. Nilai Outlook itu ada 3. Sunny over Catherine. Dari mana? Dari tabel ini. Sunny over Catherine. Dan nilai Outlook ada Sunny over Catherine. Kemudian kita hitung yang play berapa, yang Sunny berapa yang yes, berapa yang no. Yang Sunny nih, no. 2 no, ya kan? Sunny 2 no, Sunny 3 no, Sunny 1 yes 3 no, Sunny 2 yes 3 no, ya kan? Maka kalau outlook-nya Sunny, yang yes ada 2, yang no ada 3. Totalnya ada 5 tuh yang Sunny. Yang overcast juga sama, yang overcast. Yang overcast 1 yes, 2 yes, 3 yes, 4 yes. Jadi 4 yes saja ya. Maka overcast yes-nya 4, no-nya 0. Dan rain juga sama dihitung. Nanti di total ada 5 yang Sunny, ada yang 5 overcast, ada yang 5 yang rain dengan komposisi yes no-nya di tabel ini. Kalau kita totalkan, yes sama dengan 9, no sama dengan 5. Sama kan ya? Dan total semuanya 14. Nah, saya suka pakai tabel gini agar biar nggak salah hitung gitu. Biar nggak salah hitung. Dari rumus ini, saya pasti dari ini rumus ya. Kenapa dikali log? Itu rumusnya. Oke, rumus ada di materi ya.
Ada di materi, saya nggak bahas materi deh, nanti habis waktunya ya. Ada ini rumusnya dari materi decision tree. Oke. Nah, sekarang setelah buat tabulasinya, ya udah kita hitung nih. Kita hitung entropi dari Outlook. Kita hitung entropi data D jika di-split oleh Outlook, jika dipisah oleh Outlook, maka komposisinya ini. Ya. Nah, cara ngitungnya, ini weight-nya bobot. Bobot adalah yang Sani berapa? 5/14. Bobotnya kan? Dikalikan entropinya Sani ini, tabel ini. Ditambah 4 dikali 14, di entropinya 40. Ditambah 5/14, entropinya 32. 5/14. Nah, ini juga rumusnya ada di materi seharusnya. Saya nggak bahas ya tahunya ya. Jadi, dihitung nih entropi D ketika di-split oleh Outlook. Hasilnya adalah tabel ini. Nah, dari tabel ini Anda buat ini. Nah, kita hitung entropi D ketika split Outlook. Itu kan kalau di-split oleh Outlook, tabelnya jadi pecah 3 nih. Pecah 3 tabelnya kan. Dipecah oleh Sani, Overcast, sama Rim. Maka masing-masing tabel, di masing-masing tabel komposisinya nanti seperti ini yes no-nya. Ini adalah entropy 3 tabel yang dihasilkan. Karena dipisahkan oleh Outlook. Maka tabelnya ada 3. Gitu ya. Nah, masing-masing tabel itu entropinya dibobot oleh komposisi ini. Tabel yang pertama jumlah datanya 5. Tabel kedua jumlah datanya 4. Tabel ketiga jumlahnya 5. Maka itu dikasih bobot. Nah, sekarang kita ukur entropi dari masing-masing tabel. Masing-masing tabel. Nah, tabel yang pertama yes no-nya 23 nih. 23 nih, entropi 23. Maka masukin ke rumus tadi, ketemulah ini. Nah, entropi 40 masukin ke rumus tadi. Nah, kenapa hanya 2? Karena 0/5 itu berapa? 0/5 kan 0 kan? Nah, masukin. Jadi tinggal yang depannya doang. Itu entropinya 0. Kemudian E32 entropinya ini. Oke? Nah, sekarang entropi D setelah di-split oleh Outlook itu menjadi 3 tabel. Setelah ditotal entropi dari ketiga tabel, ini entropi akhirnya. Gitu. Ini adalah entropi dari ketiga tabel setelah di-split oleh Outlook. Nah, kita lihat sekarang kita baca nih, kita hitung information gain-nya. Information gain dari Outlook itu berapa? Information gain itu adalah selisih dari entropi sebelum di-split oleh Outlook dikurangi entropi setelah di-split oleh Outlook. Sekian kan? Maka selisihnya berapa? Sekian. Maka selisih entropi ini adalah information gain dari D ketika di-split oleh Outlook, entropinya D dikurangi entropinya D oleh Outlook. Selisih itu adalah sekian. Ini adalah information gain-nya, information gain untuk atribut Outlook. Oke? Nah, sekarang kalau kita pisah pakai humidity nih, kita pecah pakai humidity. Ya, kita pecah pakai humidity. Misalnya alternatif kedua, kita pakai humidity karena kita punya atribut 3. Atribut pilihan itu ada 3. Sekarang kita pakai humidity. Misalnya, jika dipakai humidity, maka bikin tabulasi yang sama. Nah, silahkan nanti dicek ya. Tabulasinya udah bener nih. Cuma dicek nanti dari tabel ya. Nah, setelah tabulasi ini, maka entropi setelah dipisah oleh humidity jadi berapa? Berarti ada dua tabel jadi kan? Tabel yang gara-gara humidity-nya high, tabel yang humidity-nya normal. Maka kita hitung 2 entropi dari masing-masing tabel tadi. Entropi yang 34 sama 61. Kemudian masing-masing entropi dibobot 7/14. Ini 7/14 ya, kebetulan sama ya. Dan kita hitung entropi yang 34, nilainya sekian. Entropi yang 61, sekian. Maka entropi D setelah di-split oleh humidity, jadi sekian. Maka information gain untuk humidity sekian. Selisih antara ini, yang atas ini, sebelum di-split 0,94, dikurangi setelah di-split oleh humidity, maka sekian. Ini adalah information gain-nya humidity. Begitu, coba ada PR ini. Nah, bukan.
kita perlu pilih dulu ya. Jadi ini, misal dari kita decision tree itu pertama kan dari D nih, D. Kemudian atribut yang dipakai apa untuk misah gitu loh. Kita pilih dulu atributnya. Saat ini kita sedang mencari atribut yang digunakan untuk memecah D. Nah, atribut yang kita gunakan untuk memecah D adalah atribut yang information gain-nya paling besar. Atribut yang menghasilkan information gain paling besar, gitu ya. Jadi 094-nya dari mana? Yang ini ya. 094 ini dari ED sebelum dipisah. Jadi information gain-nya si D itu di atas tadi, di awal. Ini di awal nih. Ya. Nah, yang ini adalah information entropy ketika D itu dipecah oleh humidity, gitu. Kalau kita pilih humidity sebagai atribut yang memisah, maka information gain-nya sekian, gitu. Kalau kita pilih outlook yang mecah, information-nya gain-nya sekian. Nah, kalau sekarang ada pilihan yang ketiga, yaitu win. Ada atribut yang ketiga kan? Nah, kalau proses perhitungannya sama, saya nggak ulang ya. Ternyata information gain-nya win-nya sekian. Nah, dari ketiga information gain ini, yang outlook, humidity, dan win, yang paling besar siapa? Outlook, nih misal 0,05. Yang humidity 0,15, menang humidity kan? Kemudian outlook yang menang yang paling besar. Maka karena information gain-nya outlook yang terbesar, maka outlook lah yang terpilih sebagai splitting atribut untuk node ini. Maka di sini yang pertama adalah outlook gitu. Maka yang di sini adalah pertama adalah outlook. Jawabannya gitu. Jadi kita mencari splitting atribut yang paling optimal. Gitu ya. Makanya di jawaban nanti yang pertama itu adalah outlook. Gitu. Maka ini jawabannya ya, ini jawabannya. Jadi, makanya kenapa yang pertama outlook? Karena kita pilih dari 3 alternatif yang kita punya, ternyata information gain yang paling besar adalah information gain-nya si outlook, maka outlook ya jawabannya. Ya, betul, mencari yang terbesar. Kalau bertanya nggak usah pakai direct message ya, pakai everyone aja biar yang lain lihat ya. Biar yang lain lihat karena jadi ada pertanyaan nih, berarti mencari terbesar, betul, mencari information gain yang paling besar, dialah yang kita pilih sebagai splitting atribut. Nah, kalau ada yang bertanya lewat chat, everyone aja ya, everyone saja, biar yang lain pada lihat pertanyaannya. Oke, gitu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Jadi kita udah ketemu nih. Yang pertama, outlook jawabannya. Ya, sekarang gara-gara si outlook nih, tabelnya kan jadi pecah 3 nih. Ini kan D-nya di sini. Sekarang tabelnya sesuai dengan nilai atribut daripada outlook. Kalau Sunny, oke, saya pecah disebut sebagai ini tabel yang pertama. Ini saya sebut sebagai tabel yang kedua. Ini adalah tabel yang 3. Gitu ya, saya pecah. Jadi D dipecah 3 gara-gara nilai outlook. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang saya pecah tuh pakai atribut outlook ya. Nah, data D1 di split menjadi 3 bagian berdasarkan nilai dari outlook. D1 tadi saya bilang ketika outlook sama dengan Sunny, maka ini tabelnya. Dapat dari mana tabelnya? Dari sini. Tabelnya kan D yang pertama. Gitu. Jadi yang outlooknya Sunny, oh ini saya ambil, row ini saya ambil, row ini saya ambil, row ini juga saya ambil. Ada 5 row ya. Jadi saya buatkan tabel baru di sini. Gitu, ini tabelnya ketika ini. Nah, karena D1 masih mengandung data dari kedua kelas, masih nyampur nih kelasnya. Kelas yes sama kelas no masih nyampur, maka proses ini perlu dipecah lagi. Tabel ini masih perlu dipecah karena dia nyampur masih nih yes dan no-nya masih nyampur. Oke. Kemudian kalau D2 outlook-nya uppercase itu bikin tabel dengan cara yang sama, ketemu tabel ini. Nah, di tabel D2 ini sudah homogen nih, semua homogen. Bahwa semua yes. Jadi berasal dari satu kelas saja. Maka tabel ini tidak perlu dipecah lagi.
maka proses penentuan splitting atribut tidak perlu dilakukan lagi. Jadi node ini diset sebagai leaf dengan label play football yes. Karena dia sudah homogen, maka ini tidak perlu di-split lagi. Yang mana data yang masuk sini itu labelnya yes. Kalau D3, Outlook sama RIN, itu ini tabelnya masih nyampur nih, sebagian yes, sebagian no, maka ini juga perlu dipecah, gitu ya. Makanya ketika dia D1 sini masih perlu dipecah lebih lanjut. Kalau ini nggak perlu, langsung yes dia, nggak perlu dipecah lagi. Kalau RIN ini yang D3 perlu dipecah lagi. Kalau ini D1, D2 ya. D2 tidak perlu dipecah lagi, maka dia langsung labelnya yes. Begitu. Kalau D1 perlu dipecah D3. Nah, sekarang pemecahan D1 dan D3 sama caranya. Prosesnya sama. Tapi sekarang kita lihat. D1 itu tabelnya isinya 2 kolom ini aja nih. Jadi yang perlu kita cek hanya humidity atau wind. Kan D1 perlu dipecah lagi. Yang kita pakai mecah yang mana? Apakah humidity atau wind? Itu aja pilihannya. Ya. Apakah humidity yang dipakai atau wind? Nah, gimana cara milihnya? Dengan menghitung information gain. Oke, information gain-nya kita pilih. Kalau ini nggak perlu dipecah, D2 nggak perlu dipecah lagi. D3 juga sama, ini perlu dipecah lagi. Pilihannya hanya 2, humidity atau wind. Oke, nah sekarang kita lihat untuk D1 ya. Untuk D1. Maka prosesnya sama. Kita hitung dulu. Entropinya D1 kita hitung dulu. Entropinya D1 kita hitung. Masukin rumus yang sama, saya nggak tuliskan ya. Jadi ini silahkan dihitung sendiri, coba dihitung sendiri ya. Saya sengaja nggak bikin biar kalian coba hitung. Oke. Ini entropi D1 saya hitung, ini nilainya sekian. Nah, kalau D1 dipecah oleh humidity, kan pilihannya 2, nah humidity sama wind. Jika dipecah oleh humidity, entropinya ternyata 0. Maka information gain-nya humidity sekian. Sedangkan kalau entropinya wind, kalau dipecah oleh wind, entropinya ini. Maka information gain ketika D1 dipecah oleh wind, itu sekian. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah ini dong. Maka D1 dipecah oleh humidity. Gitu. Makanya jawaban di sini D1 itu dipecah oleh humidity. Pecah oleh humidity. Gitu. Nah, dia pecah oleh humidity. Sudah ketemu jawabannya D1 humidity. Karena information gain D1 yang dipecah oleh humidity yang terbesar, maka humidity yang terpilih sebagai splitting atribut untuk node ini. Gitu, humidity. Oke. Nah, sekarang kalau kita pecah D1 pakai humidity, ini kan tadi di sini adalah D. Dipecah menjadi D1, D2, D3 kan? Nah, ini saya namain D11 ya. Jadi D1 dipecah oleh humidity menjadi D11. Ini saya namain D12. Coba kita lihat tabel D11 dan D12. D11, nanti tabulasinya silahkan lihat ya. Jadi D11 adalah tabel yang outlook-nya sama dengan sunny, humidity-nya sama dengan high. Ya. Lihat, tersisa wind saja. Ini udah homogen nih. Tuh, no, homogen. Kemudian yang D12, yang outlook-nya sunny, humidity normal, itu yes. Karena data pada D11 dan D12 sudah homogen, maka kedua node merupakan leaf dengan label no untuk D11 dan yes. Jadi yang D11 itu no, maka labelnya no langsung, karena homogen sudah kan. D12 ini yes, sudah homogen. Maka ketika outlook sunny, humidity high, hasil klasifikasinya adalah no. Ketika outlook sunny, humidity normal, hasil klasifikasinya adalah yes. Ini hasil klasifikasinya adalah yes. Sunny normal, yes. Ya. Sunny normal, yes. Nah, nanti proses yang sama Anda lanjutkan untuk D3. D3 perlu dipecah lagi. Nanti jawabannya ternyata win. Jawabannya ternyata win. Nah, coba dicek nih ya, saya nggak lanjutkan. Ini saya belum buat. Tapi hasil akhirnya nanti ini. Jawabannya. Betul, lanjutnya. Silahkan dilanjutkan ya untuk D3. Prosesnya sama. Saya sudah contohkan di sini sama di sini. Yang ini silahkan Anda coba sendiri. Tapi ketika ujian, tolong dilanjutkan ya sampai selesai ya. Tolong, kalau ujian, lengkapi semuanya. Sampai homogen. Ya, sampai homogen. Ya, sampai homogen. Yes.
Mungkin datanya memang udah desain agar homogen, agar cepat homogen ya. Kalau aslinya pakai komputer yang melakukan ini semua pakai komputer begitu. Bentar, ternyata tadi. Pak, boleh nggak saya tentuin Outlook sama dengan Overcast? Maaf tidak jadi. Udah jelas ya. Jadi Outlook itu pecah 3 gitu. Nanti ketika ada data baru, ada data testing nih, ini kan training ya. Misalnya sudah menghasilkan data training, sudah menghasilkan decision training. Nanti kalau ada data testing, nanti data testing masuk dari sini. Akan dites tuh, Outlook-nya apa? Oh, rain. Oh, Outlook-nya rain misalnya. Kemudian akan ditanya lagi, win-nya apa? Strong. Oh, ternyata dia no. Hasil klasifikasinya menjadi no. Gitu ya. Kalau ada data baru, Outlook-nya rain, win, strong, maka klasifikasinya adalah gitu. Jadi kita membangun decision tree ini dari data training. Gitu ya. Oke. Pada tabel D12, win-nya homogen itu gimana, Pak? 1-2 ya. Win-nya homogen. Nggak ada homogen. 1-2 gini. Ya, gini. Tabel D12 ini, ya tabel D12, hasil pemecahan kan D. Ini kan D1. Ini adalah D11 dan D12 gitu. Jadi D12 dihasilkan oleh Outlook Sunny Humidity normal. Dan kebetulan ternyata D12 itu sudah homogen nih. Apapun win-nya, baik weak atau strong, itu play football-nya pasti yes. Maka ketika Outlook Sunny Humidity normal, pasti yes jawabannya gitu loh maksudnya. Bisa dikerti nggak? Itu maksudnya ya. Jadi ini nggak perlu dipecah lagi karena yang penting Outlook Sunny Humidity normal, apapun win-nya, dia play football-nya yes gitu. Jadi nggak perlu dipecah lagi. Oke? Misalnya lagi. Kalau misalnya nilai information gain-nya ada yang sama, bagaimana Pak? Nah, pertanyaan yang bagus tuh. Kalau sama, bagaimana? Jadi ini sebenarnya kembali ke yang buat program. Kalau yang sama, biasanya yang dipilih adalah yang duluan dihitung. Gitu ya. Ini terkait dengan implementasi di komputer sebenarnya. Bisa saja. Jadi kalau nilai information gain-nya sama, itu sebenarnya boleh-boleh saja pilih yang salah satu dari keduanya boleh. Tapi itu kembali ke software. Misal seringnya sih biasanya yang dihitung duluan itu yang dipilih. Itu aja ya patokannya ya. Kalau sama, yang dihitung duluan aja pakai. Sebenarnya apakah boleh yang berikutnya yang pakai? Boleh. Tidak ada salahnya. Gitu ya, karena mereka sama-sama nilai information gain-nya sama. Itu ya Stefanus ya. Oh, win-nya diabaikan ya Pak? Enggak. Bukan diabaikan Ivan. Tidak diabaikan. Karena dalam proses ini kebetulan setelah dipecah oleh Outlook dan dipecah oleh Humidity, itu sudah homogen tabelnya. Jadi dalam jalur ini, dalam cabang yang kiri, win-nya memang tidak dipakai. Tapi yang cabang kanan win-nya dipakai loh. Yang cabang kanan dipakai. Begitu ya. Jadi win-nya itu tidak diabaikan. Tapi dalam proses pencarian splitting atribut, itu tidak perlu pakai win. Tidak perlu pakai win. Yang kanan malah win-nya yang dipakai itu. Nanti silahkan dilanjutkan yang D3 ya. Silahkan dilanjutkan. Begitu, Ivan. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Sebelum kita move on ke soal berikutnya. Oke, lanjut. Lanjut nggak? Berarti jika semisal D1 tidak homogen, berarti di-split lagi, Pak? Ya, betul. Jika belum homogen, di-split lagi. Ya, di-split lagi. Tapi, oke, saya tambahkan ya. Sebenarnya, kalau di software, ini bisa kita setting. Sampai kapan kita perlu nyeplit, gitu. Ada aturan mainnya sebenarnya. Ya. Jadi tidak harus sampai homogen sebenarnya splitnya. Bisa sebelum homogen pun bisa di stop. Gitu ya. Ini namanya stopping kriteria. Jadi kita perlu bisa tentukan stopping kriterianya. Ya. Tapi untuk ujian saya sarankan kalau tidak ada kriteria tentang stopping kriteria sampai homogen ya, sampai homogen. Karena defaultnya sampai homogen. Tapi ada kalau di software, kalau ada pakai software Python atau apa, itu harus bisa di set tuh. Sampai kapan berhentinya, ada aturannya.
kapan berhenti. Gitu ya. Untuk jawabannya Muhammad Rebi ini. Tapi untuk ujian sampai homogen saja. Mestinya yang buat soal itu memang datanya dibikin sehingga tidak perlu terlalu lama sudah homogen gitu ya. Kayak contoh ini, tidak perlu lama langsung homogen. Gitu. Tapi kalau dalam kenyataan di lapangan, data yang sebenarnya itu tidak harus sampai homogen dan yang penting sudah memenuhi stopping kriteria namanya, stopping kriteria. Kalau sudah kondisinya memenuhi stopping kriteria, maka dia berhenti, tidak dipecah lagi. Stopping kriteria itu misalnya jumlah levelnya decision tree sudah maksimum, ada namanya maximum level. Jadi kalau udah mentok ke bawahnya selesai, tidak di split lagi. Atau jumlah data di tabel itu sudah kurang dari atau sama dengan nilai minimum. Misalnya saya set 5. Kalau udah datanya yang di tabel itu 5 atau kurang, sudah berhenti gitu. Bisa. Itu namanya splitting kriteria. Gitu ya, Rebi ya. Saya nggak bahas terlalu detail ya. Karena saya kira untuk mata kuliah ini cukup sampai sini aja ya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Sudah jelas? Pak itu dia kan win-nya weak sama strong. Terus dia jawabnya dua-duanya yes, itu bagaimana? Maksudnya gimana ya Pak? Nah, ini ya maksudnya ketika nilai outlook sunny, humidity normal, coba kita lihat dari tabel ya, dari tabel sunny normal ya, coba kita lihat tabel aslinya. Itu adalah ketika sunny dan humidity normal, nah, sunny high enggak? Sunny normal nih. Kalau sunny normal, ya yes. Yang ini sunny normal, yes lagi. Gitu. Jadi tabel tadi adalah pecahannya tabel ini gitu loh. Tabel D12 adalah tabel pecahannya D. Ya, tabel pecahannya. Jadi datanya sama dengan D, sumbernya dari D. Gitu. Maksudnya. Maka ketika sampai sini, ketika disampai 12, itu ketika dipecah oleh outlook dan humidity aja, ini sudah homogen nih. Semua yes gitu. Jadi nggak perlu dipecah lagi. Nggak perlu dipecah lagi. Ya. Makanya di sini ini sumbernya dari sini nih D. Tabelnya dipecah menjadi D1, D2, D3 sesuai dengan nilainya outlook. Outlooknya Sunny jadi D1, outlooknya Overcast D2 gitu ya. Kemudian D1 ini dipecah oleh humidity. Menghasilkan D11 dan D12 gitu. Nah, kalau tabelnya ini sudah homogen, tidak perlu di split lagi. Gitu. Ya, itu maksudnya. Ada pertanyaan lain nggak? Oke, wah ini bagus, semua tertarik nih, semua memperhatikan kayak ini ya. Makanya banyak pertanyaan. Oke, sip. Oke, misalnya salah satu tabel homogen, maka tabel 10 tidak perlu. Oh, bukan. Yang tidak perlu dipecah, ini ada pertanyaan dari Ivan Leh. Yang dia tidak perlu dipecah ketika homogen. Kebetulan saja dua-duanya homogen nih. D11 dan D12 nih sama-sama homogen, jadi keduanya nggak perlu dipecah lagi. Misalnya contohnya nih, ini D1, D2, D3. D1 belum homogen, D3 belum homogen, makanya perlu dipecah. D2 itu sudah homogen loh, makanya tidak perlu dipecah. D2 sudah homogen, tidak perlu dipecah. Nih, D2 ini tidak perlu, sudah homogen kan? Maka nggak perlu dipecah. Gitu. Jadi perlu dipecah atau tidak tergantung tabelnya, bukan oleh tabel lainnya. Tidak dipengaruhi tabel lainnya, tergantung tabelnya. Jadi ya, kalau udah homogen nggak perlu dipecah lagi. Begitu ya. Nah, ini decision tree. Decision tree bukan naive bias. Naive bias dalam decision. Kok Stefanus? Everyone ya. Decision tree. Bukan naive bias ya, decision tree ya. Meletakkan itu apa ada misalnya punya satu. Oh enggak harus. D1, D2 enggak. Itu hanya kode-kode saja saya aja. Kalau mau dinamain lain boleh, gitu ya. Saya agar lebih mudah menjelaskan saja. Sebenarnya tabel yang sini adalah tabel yang outlook-nya Sunny. Gitu. Urutan ini apakah kiri Sunny overcast boleh-boleh aja. Maunya ditukar. Saya maunya di sini rain Pak, di sini overcast, di sini Sunny boleh nggak? Boleh. Gitu ya.
Jadi urutan ini boleh-boleh saja. Oke, nggak masalah. Gitu. Oke, sip. Ada lagi? Oke. Selanjutnya, nih waktu habis nanti nih. Oke, gini dulu ya. Saya kira cukup sih, sudah banyak pertanyaan tentang decision tree. Saya lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua tentang apa? Oh, multiple linear regression. Oke. Multiple linear regression. Ini ada teorinya nih. Ada teorinya. Silahkan dipelajari mandiri aja ya. Teorinya ya. Saya share nih. Ini teori terkait dengan regresi ya. Regresi. Jadi saya ambil dari internet juga nih. Contohnya gini, soalnya. Misalnya ada data training nih. Data training ya. Ini data training lagi. Data lain lagi nih, data training. Ini ada input X1, X2. Y ini targetnya. Y ini yang jadi target. Jadi kita bicara regresi sekarang ya, regresi. Kalau tadi itu klasifikasi. Ups. Tutup, oke. Walah, dia keluar ya. Bentar ya. Saya buka lagi deh biar nggak bisa dia regresi. Data regresi saya mana nih? Oh, ini dia. Nah, kalau yang sebelumnya, yang decision tree, itu klasifikasi kan? Yang sebelumnya itu yang soal nomor 1 tadi, klasifikasi ya, kelas ya. No, yes, no ini kan kelas ya. Apakah kelas yes atau kelas no. Kalau regresi, nih, targetnya itu adalah nilai seperti ini. Value ya, real value. Bisa negatif juga sebenarnya. Bisa negatif, bisa positif. Oke? Bisa floating juga, koma-koma juga bisa gitu ya. Jadi sekarang input atributnya 2 nih. X1 dan X2. Ini input ini targetnya. Target atau output gitulah gampangnya. Output. Oke. Jadi kita ingin memprediksi menggunakan X1 dan X2 berapa nilai Y-nya gitu ya. Itu pertanyaannya. Tentukan fungsi regresi untuk memprediksi nilai Y menggunakan pertama simple linear regression. Nah, misalnya ini regresi ada yang hanya menggunakan X1 saja untuk memprediksi Y, gitu ya. Kita gunakan X1 untuk memprediksi Y. Itu namanya simple linear regression. Ketika inputnya hanya satu atribut saja. Inputnya satu dimensi saja, outputnya tentu satu dimensi Y. Itu namanya simple linear regression. Tapi soal yang B, saya gunakan multiple linear regression. Inputnya X1 dan X2. Outputnya Y gitu. Itu namanya multiple linear regression. Jadi intinya yang A kita pakai X1 saja untuk memprediksi Y. Yang B kita gunakan X1 dan X2 untuk memprediksi Y. Nah itu soalnya. Ada pertanyaan tentang soalnya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini saya ingin memprediksi Y. Oke, jawabannya ada 2 cara. Cara yang pertama menggunakan rumus-rumus secara langsung. Ini cara yang pertama. Oke, nanti saya akan bahas jawaban A. Ini cara yang pertama. Jawaban A untuk yang cara pertama. Jawaban B untuk cara pertama. Jawaban A cara pertama. Jawaban B cara pertama. Di sini juga saya contohkan cara kedua. Cara kedua untuk menjawab soal A dan juga soal B. Ada 2 cara ya. Nah, kalau ini yang tadi pakai rumus-rumusnya langsung. Kalau yang cara kedua itu pakai matriks. Tapi ini berlaku umum sebenarnya. Kalau rumus-rumus yang di atas ini adalah rumus-rumus untuk satu input dan 2 input saja. Memang rumus-rumus yang hanya simple linear regression dan juga rumus-rumus untuk yang multiple linear regression ketika inputnya hanya 2, X1 dan X2 saja. Kalau yang pakai matriks ini lebih umum. Mau inputnya mau dimensi 3, dimensi 4 itu bisa matrik ini. Ini yang berlaku secara umum. Nah,
yang cara kedua ini pakai teori ini. Pakai teori yang saya share ini ya. Jadi teori yang saya share ini itu adalah cara kedua. Oke? Nah, gimana caranya? Sekarang saya bahas cara yang pertama dulu ya. Saya jawab ini pakai Excel nih saya. Pakai Excel. Saya dibantu Excel nih. Ini saya pakai Excel. Yang linear regression saya pakai Excel. Saya dibantu oleh Excel. Pakai Excel ya. Tapi saya nggak share nih. Saya nggak share. Excel saya nggak saya share. Biar kalian bikin sendiri lah ya. Oke. Nah ini saya ingin memprediksi Y. Sekarang yang A memprediksi Y hanya dengan X1 saja. Ya. Berdasarkan data X1 dan Y saja. Kita memprediksi Y menggunakan X1 saja. Nah, jadi salah. Oke, ini saya agak salah sedikit ya. Ini mestinya bisa diabaikan nih. Karena nggak pakai ya. Salah nih. Mestinya ini salah ya. Karena kan saya pakai X1 dan Y saja. Jadi X2-nya nggak usah dipakai ya, diabaikan. X2-nya ini harusnya saya nggak taruh biar nggak bingung. Harusnya ini nggak ada. Nggak dipakai ya. Saya salah. Lupa saya hapus. Jadi kita hanya pakai X1 dan Y saja. X2-nya tidak dipakai. Oke. Nah, sekarang kita hitung rata-ratanya. X1 bar ini rata-ratanya dia. X1 bar adalah rata-rata dari semua ini. Oke, hitung nilai rata-rata. Kemudian X2, nggak usah dipakai. Y itulah ini rata-rata Y. Nah, setelah ketemu nilai rata-rata X dan Y, kemudian hitung nilai dari X1 minus X1 bar dikali Y dikurangi Y bar, dan nilai ini, X1 dikurangi X1 bar kuadrat. Jadi bikin ininya, ya, bikin tabel ini, kemudian dijumlahkan, sum kan ya, sum, jumlahkan nilai sumnya, kemudian persamaan garisnya Y sama dengan W1, X1, W0. Karena ini jadi W1 sama dengan masukkan ke rumus ini. Nah, nilai-nilainya dapat dari atas. X1 X bar dikali Y1 Y dikali Y dikurangi Y bar, kan ini kan sama dengan sekian kan. Kemudian maka nilai 1165 dibagi yang ini. Sigma ini kan 263. Maka W1 sama dengan pembagian ini hasilnya sekian. Kemudian W0 Y bar dikurangi ini. Tinggal dicari dari atas, ketemu masukkan nilai W0 sekian. Bagi persamaan garisnya menjadi ini. Nah, langsung rumus-rumus gitu aja. Ya, penurunan rumusnya bagaimana? Bisa pakai ini sebenarnya, sini ada informasi penurunan rumusnya. Penurunan rumus untuk yang simple linear regression ada di sini. Ini rumus-rumusnya. Cuman bisa pakai rumus-rumus yang diberikan sini. Ini kesalahan saya adalah di ini seharusnya nggak kepake kan. X2 nggak dipakai. Saya mestinya nggak taruh di sini. Karena memang di perhitungan tidak dipakai ya. Saya lupa, saya hapus. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak? Jadi tinggal masukin rumus saja. Pertama, cari rata-ratanya X1. Kemudian cari rata-ratanya Y. Setelah itu masukin rumus ini. Hitung ini. Ini hitung ini. Masukin, kemudian hitung ini. Kemudian jumlahkan. Hitung yang ini. Kemudian jumlahkan. Nah, kemudian W1 adalah ini dibagi ini. Itu W1, ini dibagi ini. Sekian. Jadi persamaan garisnya ini W1 X1 tambah W0 ya. Maka kita cari nilai W1 dan W0-nya. W1 itu adalah rumusnya seperti ini. Hasilnya sekian. W0 rumusnya seperti ini. Ketemulah W0. Maka jadi persamaan garisnya menjadi Y W1 X1 ditambah W0 yaitu minus 124,131. Gitu. Pak, cara penis dan Y itu gimana, Pak? Nah, X1 dan Y ini diberikan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ivan ya.
Dapat X1 dan Y itu dari mana? Itu soalnya. Jadi X1 dan Y itu adalah data training yang dikasih. Itu sudah ada di soalnya. Demikian Ivan ya. Oke, ada pertanyaan? Ini masukin rumus-rumus saja. Nah, sekarang kalau masuk yang jawaban B. Oke. Jadi jawaban B, multiple linear regression. Nah, ini baru kepake nih X2-nya ya. Oh, saya taruh di sini gara-gara nanti ini dipakai di jawaban B sebenarnya. Informasi ini X2 bar ini dipakai di jawaban B ya, di jawaban B dipakai. Karena X2 dipakai di B ya. Nah, sekarang untuk multiple linear regression. Untuk multiple linear regression ya. Jadi kita pakai X1, X2 untuk memprediksi Y. Sudah. X1, X2 untuk memprediksi Y. Nah, di sini juga ada rata-rata X1 ada di sini jadi sebelumnya. X2 juga ada di sini. Rata-rata Y juga ada informasi di sini ya. Ini kita pakai juga soalnya. Nah, pertama kita hitung total dari setiap kolom. Jadi X1 ditotalkan. Total semuanya ini sekian. X2 ditotalkan, Y ditotalkan. Kemudian hitung ini juga nih. X1 pangkat 2, ini pangkat ya. X1 pangkat 2. 60 kuadrat 3.600. 62 kuadrat 3.844. Jadi dikuadratkan dan dijumlahkan. Ini X2 dikuadratkan, dijumlahkan. X1 kali Y, X1 kali Y ditotalkan dan seterusnya nih. Juga perlu dihitung nilai rata-rata dari X1, X2 dan Y. Nah, ini kan nilai ini dapat dari mana? Dari tabel yang sebelumnya ya. Di sini. Rata-rata X1, rata-rata X2, rata-rata X3 sudah saya hitung di soal yang A ya. Nah, ini jadi udah dipakai juga nanti nilainya. Jika perlu dihitung ini. Oke. Nah, kemudian ada rumus-rumusnya nih. Banyak sekali rumus-rumusnya. Jadi, kemudian hitung nilai-nilai berikut dengan nilai N sama dengan 8. Kenapa N sama dengan 8? Karena jumlah data kita 8 ya. Coba kita hitung. Berapa jumlah data kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 baris. Jadi ada 8 baris, maka N sama dengan 8. Karena ada 8 baris. Ya. Oke, 8 baris. Jadi nilai N-nya 8 sesuai dengan jumlah data, yaitu 8. Nah, masuk hitung nih. Sum X. Jadi saya pakai kata sum di sini ya. Sum ini sama dengan sigma ini ya. Maka sum X1 kuadrat berapa? Sum X1 kuadrat ini. 38767 ya kan? Jadi sum X1 sama dengan ini. Ya. Jadi sum X1 kuadrat. Sum itu maksudnya sigma ini ya. Nih. Jadi ini sama nih. Sum. Oke. Simbolnya agak beda setnya. Sum ya. Sum. Kemudian X1 kuadrat kurang kurung. Ingat ya ada kurung-kurung nih ya. X1 kuadrat. Sum X1 di pangkat 2. X1 ini. Di pangkat 2 dibagi N. Ketemu nilai sekian. Nah, ini silakan dimasuk-masukkan nilainya. Ketemulah angka-angka ini. Saya nama regression sum. Regression sum-nya X1, regression sum-nya X2, dan seterusnya. Nah, sekarang persamaan garis kita ini. Untuk multiple linear regression, persamaan garis kita adalah W2X2, W1X1 ditambah W0. Kemudian W2, rumus hitungnya ini. Masukkan angka-angkanya, ketemulah jawaban ini. W1 rumusnya gini. Masukin rumus-rumusnya, angka-angkanya ke rumusnya. Ini. W0 rumusnya ini. Masukkan di sini. Maka persamaan garis kita menjadi W2X2 W1X1 ditambah P. P kita adalah ditambah W0 minus ya, W0. Jadi pakai rumus-rumus. Maka cara pertama ini menggunakan rumus-rumus secara langsung. Demikian. Pak N itu dari mana? Oke. Saya ulangi ya. N itu dari mana? N adalah jumlah data. Nih. Nilai N sesuai dengan jumlah data. Sesuai jumlah data. N sama dengan 8. Kenapa 8? Karena ini. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi data training kita ada 8 baris. 8 baris. Karena 8 baris, maka N sama dengan 8. Begitu.
ya. Jason ya, gitu. N sama dengan 8 karena ada 8 baris. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Pak, yang nilai error WU harus. Nilai WU W0, bukan WU ya. W0 itu bisa positif, bisa negatif. Jadi nilai ini semua bisa positif, bisa negatif ya. Nilai W1, W0 itu semua bisa positif atau negatif, tergantung data. Oke. Jadi nilai W0, W1, W2 bisa positif, bisa negatif, tergantung data. Oke. Pak, nilai bisa 0, bisa. Dava ya. Apakah nilainya bisa 0? Bisa. Gitu ya. W0, W1, W2 bisa 0, bisa dari negatif infinity sampai positif infinity nilainya. Bisa. Dari 0 pun bisa. Oke, Dava ya, bisa 0. Oke, ada apa yang lain? Bisa 0 juga. Walaupun itu ada maknanya, cuma saya nggak bahas ya. Bisa nilainya 0. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, cara kedua pakai ini, cara kedua, pakai matriks. Cara kedua, di sini ada nih, di sini silakan baca teorinya kalau ingin tahu nanti ya. Baca teorinya. Jadi, kita buat persamaan ini. Jadi, kalau kita buat pakai matrik nih, pakai matrik. Bentuknya matrik ya. Jadi, nilai di sini dia pakai persamaan garisnya seperti ini. Persamaan garisnya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ditambah X1 ditambah beta 2 seterusnya. Kemudian kita bikin bentuk matriknya. Ya, bentuk matriknya untuk Y dan X. Kita bentuk matrik Y dan X. Nah, dari matrik Y dan X, kemudian kita cari nilai bobot pakai rumus ini. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Gitu ya. Oke, saya contohkan langsung ke contohnya. Misalnya nanti teorinya dibaca sendiri ya. Saya coba lihat soalnya. Nah, misalnya nih, dari data ini, jadi format data ke dalam bentuk matrik sebagai berikut. Oke, matrik. Nah, Y adalah matrik 8 kali 1. 8 karena jumlah data kita adalah 8 ya kan? Maka Y adalah matrik 8 kali 1 dari kolom target atau yang diprediksi. Ya. Nah, Y ini dari mana? Jadi buat kolom matrik Y. Dari mana datanya? Dari sini. Dari yang ini. Oke, yang ini. Oke, ini adalah matrik Y kita. Oke. Kemudian, ini yang A dulu ya, yang A ya. Yang A ya, yang A. X-nya dibuat kayak gini. X adalah matrik 8 kali 2 yang terdiri dari kolom dengan nilai 1 dan 1 kolom input. Jadi 82 terdiri dari kolom dengan nilai 1, kolom pertama itu 1, kolom keduanya dari X1. Ini adalah kolom X1 kan? Jadi ini nilainya X1. Sudah. Jadi Anda buat dua matrik ini. Y dan X ini. Sudah. Nah, sekarang W itu cara ngitungnya adalah persamaan ini. Ini bobot kita, W. W, kita hitung W dengan rumus ini. Rumusnya adalah X transpose X, kemudian di-inverse, dikalikan dengan X transpose Y. Ini mau pakai MATLAB, mau pakai Python, silahkan. Ya, karena ini perhitungan matematikanya berat nih. Kalau mau pakai tangan juga boleh. Ya. Nah, sekarang X transpose X. Jadi X transpose X nanti dihitung nih pakai X ini. Berarti matrik ini masukkan X transpose X, ketemulah matrik 2 dimensi. Kenapa 2 dimensi? Karena X itu 8 kali 2. 8 kali 2 kan? Kemudian ditranspos. Ditranspos menjadi berapa? 2 kali 8. Jadi matrik 2 kali 8 dikalikan dengan matrik 8 kali 2. Hasilnya sama dengan berapa? 2 kali 2 kan? Itu perkalian matrik ya. Maka X transpos X nilainya sekian. Hitung aja perkalian matrik ya. Kemudian setelah itu
dicari inverse-nya. Ini kan nilai ini, inverse. X transpose X inverse. Kemudian ini di inverse-nya. Oke. Inverse matriks 2 dimensi. Silahkan cari di internet ya. Ketemulah ini. Kemudian X transpose Y. Kita butuh X transpose Y kan? X transpose Y. Maka matriknya ini. Kemudian X transpose X inverse dikalikan X transpose Y. Itulah W. Maka W sama dengan X transpose X inverse kali X transpose Y. Ketemulah bersama ini. Jadi inilah W0 dan W1 kita. Jadi yang atas inilah W0, ini W1. Maka sehingga persamaan garisnya menjadi ini. W0 X1 tambah sekian. Kalau Anda cek dengan jawaban A di atas sama persis jawabannya ya. Mungkin ini lebih panjang aja angkanya, sama. Nah, ini kalau misalnya sekarang yang multiple linear regression, yang jawaban B, Y-nya 8 kali 1. Tapi X-nya sekarang 8 kali 3. Gitu. Jadi ini Y. Ya. Kemudian ini adalah 1, X1, X2. Jadi ya. Sorry. X1, X2. Boleh. Ini adalah X1, X2 ya. Gitu. Jadi dibikinkan materi ini dari Y-nya, ini kolom 1, ini kolom X1, ini kolom X2. Begitu. Oke. Kemudian bikin ini, prosesnya sama, bikin X transpose X, sekarang materinya 3 kali 3 nih. Kalau jawaban B, materinya jadi 3 kali 3. Kemudian cari inverse-nya. Ini inverse materi 3 kali 3. Ada juga caranya, ada perhitungan tangannya juga ya. Cuman tidak mudah lah. Kemudian X transpose Y-nya itu. Kemudian W sama dengan X transpose X inverse kali X transpose Y. Maka ini adalah W0, yang paling atas W0. Ini W1, ini W2. Maka persamaan garisnya menjadi ini. W2 kali X2 ditambah W1 kali X1 ditambah W0. Itu persamaan garisnya ya. Nah, itu jawabannya. Oke, ada pertanyaan? Pak, itu kenapa 1? Memang itu caranya. Kenapa 1? Ini sebenarnya 1 ini ditambahkan untuk mendapatkan nilai B. Untuk mendapatkan nilai W0. Gitu. Ini kenapa 1? Sebenarnya gini. Y sama dengan W2X2 ditambah W1X1 ditambah W0 kan? Nah, W0 ini kali berapa? Kali 1 sebenarnya. Gitu. Maka 1 ini di sini. Itu sebenarnya. Makanya kenapa ada 1 ini untuk W0. Kan W2 dari X2, W1 X1 kan? Ini kan X1, X2. Kenapa 1? Karena W0 itu kali 1. Maka ini 1 nih. Ini untuk mencari W0. Untuk mencari W0. Itu jawabannya. Ya. Cukup jelas? Oke, Muhammad Rabi ya. Nanti kalau mau tahu, di sini cek juga nih teorinya ya. Lebih detail. Ada pertanyaan lain? Oke. Oke, saya lanjut ya. Soal nomor 3. Wah, nih waktu udah 12:30 nih. Oke, soal nomor 3 sekarang. Ini SPM nih, SPM. Oke. Suara saya masih cukup jelas nggak? Masih ya? Oke. Karena ada di background juga ada orang bicara sih. Aman ya? Oke. Nah, sekarang data training nih, data training. Ini SPM ya. Ini adalah soal SPM. Oke. Nah, sekarang datanya ini nih, X1, X2, X3. Data X1, X2, Y. Oke, X1, X2, Y. Nah, jadi sama dengan sebelumnya. Nah, sekarang datanya ini klasifikasi lagi nih. Y-nya adalah kelasnya 2. Kelas plus 1 dan kelas min 1. Jadi ini adalah klasifikasi ya. Kelasnya ada 2. Plus 1 dan min 1 gitu ya. Jadi kelasnya ada 2. Kelas plus 1, kelas min 1. Oke. Ini kan plus 1, min 1. Nah, di masing-masing kelas dikasih training data 4 nih. Ini training pertama, training kedua, ini kelasnya ya. Nah, sekarang
lakukan perhitungan proses training dari linear SVM menggunakan data training yang diberikan. Gitu. Jadi sekarang kita melatih linear SVM menggunakan data ini untuk memprediksi Y. Kelasnya adalah plus 1 dan min 1. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ini caranya. Pertama, plot data training. Di plot data trainingnya. Biar memudahkan aja sih, memudahkan melihat ya. Jadi saran saya plot data trainingnya. Nah, sekarang kita lihat plot nih. Bisa kecilkan ya. Biar lebih kelihatan. Jadi sumbu yang ke kanan ini X1. Sumbu yang ke kanan X1. Sumbu yang ke atas X2. Maka di sini 31. 31 mana? Ini kan? Ini yang ini nih. Ya kan? Kemudian 3 min 1 ini. 6 1 ini kan? 6 min 1 ini. Nah, itu caranya. Ngeplot aja ya. Plot aja. Maka ini yang biru adalah kelas plus 1 yang biru. Yang biru ya, ini adalah kelas plus 1. Sudah. Yang ini kelas yang min 1. Sudah. Plot aja dulu ya, plot aja. 10 ini, 10. 0 1 0 1 0 min 1, 0 1 0 min 1 min 1 0. Sudah diplot ya, ini kelasnya min 1. Nah, sekarang linear SVM itu pakai garis pemisah. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bidang pemisah dari kedua kelas terletak di antara data apa? Di mana? Bidang pemisahnya di mana nih? SVM. Di sinilah ya, sekitar sini. Bisa ke sini, bisa kemana aja sih sebenarnya. Jadi bidang pemisahnya ada di sekitar sini. Inilah yang dicari. Ini yang dicari ya, bidang pemisah ini. Bidang pemisah itu bisa juga kayak gini, bisa kayak gini gitu kan. Nah, bidang pemisahnya yang mana yang benar? Tapi kira-kira posisinya di sini kan, untuk memisahkan kelas ini dengan kelas yang ini. Oke. Nah, karena bidang pemisahnya ada di sini, maka support vektornya harus ditentukan. Support vektornya. Titik-titik yang terdekat dengan bidang pemisah. Titik-titik yang dekat dengan bidang pemisah ini dari kelas yang min 1, ini yang dari kelas plus 1. Nah, jadi dari kelas min 1, support vektornya yang ini yang terdekat. Dari yang kelas plus 1 ada 2 nih support vektornya, yang biru ini 2. Maka poin 10 dari kelas min 1 dan data poin 31 dan 3 min 1 dari kelas 2. Dengan demikian, ketiga data poin ini merupakan namanya support vektor. Oke, jadi kita cari support vektornya dulu. Jadi support vektornya ada 3. Ini, 2, 3. Gitu ya. Kita punya 3 support vektor. Ini harus dicari dulu. Oke. Nah, proses perhitungan selanjutnya hanya pakai 3 poin ini saja. Proses perhitungan berikutnya hanya pakai 3 titik ini saja. Sudah. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ini proses selanjutnya. Untuk memudahkan perhitungan bias, maka jadi saya hanya pakai 3 poin saja. Tapi perhitungannya pakai vektor. Ya, pakai vektor ya, pakai vektor. Untuk memudahkan perhitungan bias, nanti kita harus cari bias soalnya. Bias ya. Bias, maka ketiga support vektor kita tuliskan dalam bentuk vektor dengan notasi homogenes namanya. Notasinya homogenes. Dengan menambahkan angka 1 pada setiap vektornya. Gitu. Maka kita buat S1, support vektor 1. Kenapa jadi 1, 0? Karena di sini nih. Makanya dia 1, 0, ditambah 1 gitu. Ditambahkan nilai 1. Ini membuat dia menjadi notasi homogenes. Ini juga membuat notasi homogenes. Oke. Jadi yang 10 menjadi 101. Yang 31 menjadi 311. 3 min 1 menjadi 3 min 11. Jadi ditambahkan nilai 1 pada setiap vektornya. Gitu ya. Itu agar notasinya homogenes. Nah, ini untuk apa? Untuk menghitung bias. Sama seperti W0 tadi. W0 itu juga sebenarnya bias. Ya, bias bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bias. W0 itu juga bias. Maka untuk menghitung bias ditambahkan 1 juga sini.
Udah. Oke. Nah, inilah ketiga support vektor kita. Support vektor inilah yang kita gunakan untuk mencari bidang pemisah tadi. Yang kita gunakan untuk mencari bidang pemisah tadi. Oke, cara nyarinya bagaimana? Nah, buat persamaan. Jadi kadang persamaan ini dibikin, persamaan ini. Ada persamaan 3 persamaan ini. Alpha 1, S1, dot, ini dot ya. Dot product. Simbol ini merupakan operasi dot product dari dua vektor. Dot ini, dot product. Ini perkalian. Bintang itu perkalian. Dot itu adalah dot product ya. Nah, gitu. Jadi bikin persamaan ini. Alpha 1 kali S1 dot S1 ditambah alpha 2 kali S2 dot S1 dan seterusnya. Oke. Kalau ingin tahu kenapa seperti ini harus dari teori sih sebenarnya ya. Saya nggak akan bahas teorinya. Nah, alpha 1, alpha 2, alpha 3 ini adalah nilai Lagrange multiplier yang sudah dikalikan dengan nilai kelas sebenarnya. Gitu. Nah, jadi alpha 1, alpha 2, alpha 3 ini Lagrange multiplier yang sudah dikalikan dengan nilai kelas. Gitu ya. Dari support vektor, dari support vektor, dot ini adalah dot product. Kemudian kita masukkan nilai S1, S2, S2-nya. Kita masukkan substitut nilai S1, S2, S3 ke rumus ini. Maka rumusnya menjadi alpha 1 kali S1, masukkan ya, ini S1 nih, masuk sini S1 dot S1, S2 dot S1, S3 dot S1. Masukkan substitut nilai S1, S2, S3 ke persamaan ini, kemudian kita lakukan dot produknya. Alpha 1 dot produk ini, itu kan jadi ini ya, 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 1, maka 1 ditambah 0 tambah 1. Yang ini 3 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 1. Dot produk ya, dot produk. Ketemulah persamaan ini, kemudian dijumlahkan nih, 1 ditambah 0 tambah 1, 2. 2 alpha 1, ini kan 4 ya, 4 alpha 2, 4 alpha 3, dan seterusnya. Ketemulah persamaan ini. Nah, kemudian dari persamaan ini, kita punya 3 persamaan, 3 unknown. 3 variabel yang kita tahu. Jadi kemudian di sini kita punya 3 persamaan. 3 persamaan, 3 variabel yang dicari nilainya kan. Maka bisa Anda cari nih dengan silakan dicari pakai substitusi gitu ya. Nanti ketemulah jawaban ini. Dari ketiga persamaan tersebut maka diperoleh nilai alpha 1 sekian, alpha 2 sekian, alpha 3 sekian. Gitu, hitung alpha 1, alpha 2, alpha 3-nya. Ya. Setelah ketemu alpha 1, alpha 2, 3, maka W pakai rumus ini. W sama dengan sigma alpha I SI. Sebenarnya rumus aslinya W itu adalah sigma alpha I YI SI. Tapi seperti saya bilang tadi, yang ini itu sudah jadi alpha I. Di sini dituliskan nih, alpha I adalah Lagrange multiplier alpha ini yang sudah dikalikan dengan nilai kelas YI. Jadi alpha I ini adalah Lagrange multiplier yang sudah dikalikan YI. Maka rumus yang di sini kita pakai hanya ini saja karena YI-nya sudah masuk ke alpha I ya. YI-nya sudah masuk ke alpha I, maka W sama dengan sigma alpha I SI. Sisa SI aja. Oke. Kemudian kita masukkan nih alpha I-nya minus 3,5, minus 3,5, 0,75, 0,5. SI-nya mana? Dari sini. S1, S2, S3 ini kan. Masukkan sini substitut, kalikan, jumlahkan, ketemulah ini. Inilah W, vektor W. Nah, persamaan dari bidang pemisah adalah, ini persamaan bidang pemisah, W transpose X. Nah, dari W ini kita breakdown. Jadi yang ini adalah W0, W1, ini W, nggak ada W0, W1 sih. Sebenarnya W1, W2 sih sebenarnya. Karena di sini adalah X1, X2 kan. Maka kalau ini X1, X2, maka ini X1, X2 ya. Maka di sini urutannya sebenarnya adalah ini adalah W1, W2,
Ini adalah, jadi ini sebenarnya ini adalah W1, ini adalah W2, ini adalah W0, gitu bedanya. Maka ini menjadi W1, W2. Ini untuk X1, ini untuk bobot untuk X2, ini untuk biasnya, gitu. Ya, W0. Jadi, tapi biasanya udah notasi matrik nggak usah dipecah lagi ya. Jadi Y sama dengan W transpose X, maka W sama dengan 10, diambil dari sini 10. B itu adalah yang nomor 3 nih. Nah sekarang persamaan garis ini kita gambarkan di sini. W sama dengan 10 dan B. W itu merupakan normal vektor dari bidang pemisah. Vektornya adalah 10. Vektor 10 itu apa artinya? Vektor 10 adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X1 dalam contoh ini ya. Sumbu X1. Maka W itu sejajar dengan sumbu X1. Ini W. W itu adalah, karena ini W itu nih, ini. Dan ini adalah normal vektor dari bidang pemisah kita. Maka bidang pemisah kita tegak lurus terhadap X1. Maka bidang pemisah kita tegak lurus terhadap X1. Yaitu sejajar dengan X2. Gitu ya. W itu sejajar dengan X1, dan W itu adalah normal vektor dari bidang pemisah, maka bidang pemisah sejajar dengan X2. Jadi bisa bidang pemisah kita sejajar dengan X2. Sekarang, bidang pemisah ini berpotongan dengan apa? Dia berpotongan dengan sumbu X1. Ini kan X1 ya. Ini X1 nih. Maka bidang pemisah kita berpotongan dengan X1. Di mana dia berpotongan? Bidang pemisah kita berpotongan dengan X1 di X2 sama dengan 0. Di X2 sama dengan 0. Coba kita masukkan nilai X2 sama dengan 0 ya. Ya, kayak di sini adalah persamaannya, kalau kita buat ini adalah 1x1 ditambah 0x2 dikurangi 2. Nah, sekarang kalau x2-nya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0 ya. Maka Y sama dengan x1 dikurangi 2. Yang mana Y ini sama dengan 0 gitu ya. Y ini sama dengan 0. X2 sama dengan 0, Y sama dengan 0 gitu ya. Karena di garis ini Y-nya sama dengan 0. Di garis ini Y-nya sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 2. Maka dia berpotongan di X1 sama dengan 2. Gitu. Maka dia berpotongan di titik X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2. Gitu ya. Karena persamaan garis ini persamaan garis ini sebenarnya ini W X plus B sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian masukkan persamaan tadi sama dengan 0, maka W-nya sama dengan apa? 1x1 ditambah 0x2 ditambah B sama dengan 0. B itu berapa? Minus 2 ya, sorry. Dikurangi minus 2. Maka kalau x2-nya kita masukkan nilainya 0, maka x1 dikurangi 2, B-nya kan min 2 ya, sama dengan 0, maka X1 sama dengan 2. Maka dia berpotongan di X1 sama dengan 2. Maka dia perpotongan di sini. Maka persamaan garis kita, bidang pemisah kita paralel dengan X1, paralel dengan X2 dan berpotongan dengan X1 di X1 sama dengan 2. Maka inilah bidang pemisah. Nah, yang dicari ini bidang pemisah. Oke, sampai sini pertanyaan? Oke, saya udah dikasih waktunya tinggal 15 menit dan bisa diperpanjang dari 1:15 ya. Oke. Untuk titik terdekat dengan SPM-nya itu memang kita yang tentuin sendiri baru programnya jalan. Sebenarnya gini, proses di contoh soal ini ya, ini ada pertanyaan dari Vincent di chat ya. Di contoh soal ini, karena kita ngitungnya pakai tangan, Vincent, maka kita tentukan dulu super vektornya, baru dihitung. Ini pakai tangan ya. Kalau kita pakai tangan seperti ini, kita tentukan dulu super vektornya, baru dihitung, dicari bidang pemisahnya. Ini cara pakai tangan. Kalau komputer,
Proses ini iterasi sebenarnya. Jadi dia prosesnya itu iterasi. Prosesnya iterasi. Jadi pertama dia akan menduga di mana pemisahnya, kemudian dipilih support vektor, kemudian hitung bidang pemisahnya, kemudian menggunakan bidang pemisah baru, dicari support vektornya, kemudian support vektor tersebut digunakan untuk memperbaiki bidang pemisah yang baru itu digunakan untuk memperbaiki pilihan support vektornya. Itu prosesnya iterasi sebenarnya, ya. Kalau di proses yang saya contohkan di sini, iterasinya hanya sekali, di mana dimulai dengan tentukan support vektornya, hitung bidang pemisahnya. Tapi dalam kenyataan di software itu ini berulang-ulang, beriterasi, ya, gitu, Vincent ya. Titik terdekatnya harus ada 3 atau cukup 2. Jumlahnya sesuai data ya, Bobby. Sesuai data. Di contoh kasus ini kebetulan support vektornya 3, gitu. Di contoh lain mungkin misalnya di sini ada titik lagi 1 nih. Support vektornya jadi 4. Gitu. Kalau misalnya titik ini nggak ada, misalnya titik ini nggak ada ya. Ini misalnya nggak ada. Support vektornya jadi 2 saja. Tergantung data. Gitu ya, Bobby ya. Tergantung data. Mungkin aja tergantung titik-titik ini, tergantung data, sehingga kita kira-kira support vektornya ada hyperplane-nya ada di sini, maka support vektornya ada 3. Gitu. Kebetulan saja, gitu. Tergantung data. Oke, Bobby ya, tidak harus 3, tergantung data. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Minimal 2, minimal 2. Kenapa? 1 dari kelas plus 1, 1 dari min 1, minimal 1 dari masing-masing kelas. Maka jumlah support vektor itu minimal 2. Minimal 2 ya. Bisa lebih, minimal 2. Gitu, Bobby ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Cukup jelas. Oke, saya lanjut ya. Ini waktunya mau habis nih. Nah, ini perseptron algorithm namanya. Ini soal ketiga. Soal ketiga tentang perseptron algorithm. Nah, sekarang dikasih data training nih. Diberikan 2 data training. Ini benar-benar menghitung pakai tangan. Ini machine learning pakai tangan semua ya. Jadi diberikan 2 data training, P1, P2 sebagai berikut. Nih, jadi data trainingnya P1, P2, ada 2 data ya. Nah, ini atributnya X1, X1, X2 dan X3. Ini Y, ini targetnya Y. Ini adalah targetnya adalah Y. Jadi data kita ada 2 saja. X1, X2, X3 adalah atribut dari data input, sedangkan Y adalah atribut target. Nah, sekarang kita disuruh melatih perseptron. Nah, kalau kita disuruh men-training perseptron, arsitektur perseptronnya jadi seperti ini. Saya nggak tahu, kadang ini jadi soal loh. Soalnya misalnya, tentukan arsitektur perseptron yang sesuai, misalnya contoh soalnya. Jadi arsitekturnya kayak gini. Tapi dalam contoh soal yang saya kasih ini, arsitekturnya saya kasih ya. Jadi Anda buat arsitektur perseptronnya seperti ini. Jadi ini X1, X2, X3 jadi input, Y jadi output. Nah, kemudian ada bobot nih yang menghubungkan antara X1 dengan Y. Ada W1, X2 ke Y, W2, X3 ke Y, W3. Kemudian sini ada bias. Nah, di sini jangan lupa ada 1 nih. Otomatis input dari B itu adalah 1. Ya. Jadi ini arsitekturnya. Jadi ya. Jadi arsitektur daripada perseptron berdasarkan data ini seperti ini. Jadi W1, W2, W3 untuk X1, X2, X3. Kemudian untuk bias, inputnya 1. Gitu. Ada bias. Nah, dalam proses training, nilai inilah yang kita cari. Berapa nilainya? Dalam proses training, nilai W1, W2, W3, dan B, itulah nilai yang kita cari berdasarkan data input kita. Nah, di data ini sudah dikasih nih nilai X1, X2, X3, dan Y-nya kan. Kita cari nilai B1, nilai B, W1, W2, dan W3. Oke, itu soalnya ya. Nah, kemudian nilai B, W1, W2, W3 itu harus di-initialize, nilai awal. Harus dikasih nilai awal. Oke, maka di sini dikasih nih nilai awalnya. Ini adalah initial value-nya dia.
Jadi diinisialisasi ya. Ini harus dikasih, harus ada nilai awalnya. Ya, nilai awal dari masing-masing nilai awal dari masing-masing bobot dan bias sebagai berikut. W1 1, W2 min 1, W3 2, dan W itu min 1. Oke. Nah, kemudian hal lain yang perlu ditentukan lagi adalah activation function. Activation function yang digunakan adalah step function. Dikasih juga. Learning rate harus dikasih juga. Learning rate adalah 0,5. Oke. Nah, sekarang update nilai bobot dan bias menggunakan algoritma persentron menggunakan data P1, P2 secara berurutan. Artinya kita training pakai P1 dulu, kemudian di iterasi berikutnya kita pakai P2. Itu soalnya ya. Nah, nilai awal ini. Nilai awal itu sebenarnya secara init. Betul, sorry, acak, betul. Yang dikasih tahu oleh Darren Farrell ini betul bahwa di software nilai awal itu acak. Tapi agar jawabannya sama, nilai awalnya sudah ditentukan di soal biasanya. Mestinya sudah ditentukan di soal. Kalau nilai awalnya berbeda-beda, hasilnya pasti berbeda-beda nanti. Gitu. Jadi nilai awal nih agar hasilnya sama, maka nilai awalnya dikasih sama. Itu pasti dikasih soal. Itu Jason ya. Harusnya ada di soal. Oke, nilai awal nih harus ditentukan dulu soalnya. Ya, kalau di software dia pakai acak, random aja, gitu ya. Oke, iterasi yang pertama nih, iterasi pertama menggunakan P1. Iterasi pertama menggunakan P1. P1 sama dengan X1, X2, X3. Nilainya adalah 121 ya, 121. 121. Target 1 adalah 1. Y-nya berapa? 1 ya. Target 1 adalah 1. T1 sama dengan 1 dari sini. Nih, 1. Y sama dengan 1 kan? Oke, kita pakai ini ya untuk melatih perseptron kita. Nah, kemudian lakukan ini dulu. Lakukan kombinasi linear pada data input dan nilai bobot dan bias menggunakan rumus U sama dengan WIXI plus B. U sama dengan WIXI plus B, maka W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 tambah B. Berdasarkan nih hasil tur nih ya. Hasil tur nih. Maka U sama dengan W1 X1 ditambah W2 E2 tambah X3 3 tambah B. Masukkan nilai-nilainya. Kan udah ada semua nilainya ya. Nilai W1 dan seterusnya. Nilai W1 yang sekarang ya, pakai ini. Oke, sini masukkan, ketemulah nilai min 1. Nah, diketahui step function kita, activation function kita adalah step function. Ya kan, step function. Maka ini rumusnya step function nih. YU sama dengan 1 ketika U lebih besar sama dengan 0, 0 ketika U lebih kecil dari 0. Terapkan step function pada nilai U. Karena U lebih kecil daripada 0, maka YU sama dengan 0. Yang ini ya, yang kedua ya. Yang kedua ini. Maka YU sama dengan 0. Nah, YU inilah hasil prediksi kita. YU adalah hasil prediksi. Maka kita bandingkan hasil prediksi dengan target. Ini kan target. Targetnya sama dengan 1, hasil prediksi 0. Maka error sama dengan target dikurangi YU. Ini wajib ya, target dikurangi YU. Maka target kita 1, YU kita 0, maka error sama dengan 1. Kalau error tidak sama dengan 0, itu berarti kalau error tidak sama dengan 0, berarti hasil prediksi kita salah. Ya, kalau error tidak sama dengan 0, maka hasil prediksi kita, hasil klasifikasi kita salah. Kalau hasil klasifikasinya salah, maka weight dan salah ketik ya, bias ya. Ini bias ya. Maka nilai weight dan bias perlu diupdate. So, ini salah ketik ya, ini S harus bias. Maka nilai weight dan bias perlu diupdate. Oke, bias lah bias. Nah, update nilai bobot dan bias. Oke, bobot dan weight atau bias. Update ya. Nah, proses update-nya bagaimana? Oke, rumus ini. W1 yang baru sama dengan W1 yang lama kali alfa. Alfa ini dari mana? Alfa dari learning rate. Nih, learning rate alfa ya. W1 yang baru sama dengan W1 yang lama kali learning rate ditambah learning rate kali error kali X1.
Ya. Maka masukkan nilainya. W1 kita berapa tadi? 1 kan? Maka W1 yang lama 1, alfa 0,5, E-nya berapa? E-nya sama dengan 1. Di sini 1. Alfa E sama 1, X1 berapa? X1 sama dengan ini. Ini X1 sama dengan 1 ya. Masukkan rumusnya. Ketemulah W1 yang baru 1,5. W2 yang baru sama dengan W2 yang lama berapa? Minus 1. W2 yang lama minus 1. Makanya di sini minus 1 nih. Alfa berapa? Alfa 0,5. E 1. X2 berapa? X2 dari sini. X2 2. Masukkan 2. Masukkan rumusnya. Sampai B. B yang baru adalah B yang lama ditambah. Di sini sebenarnya ini kali 1 gitu. Kenapa kali 1? Karena kalau kita lihat sini inputnya B itulah 1 ya, 1 ya. Kalau yang lainnya kalau W1 pakai X1 kan. Maka di sini masih dia. Nah, ini. Maka B itu sebenarnya kali 1. Maka kali 1 kan enggak ngefek ya. Maka rumusnya di sini alfa E saja. Masukkan dari sini. Nah, ini adalah nilai W1, W2, W3, dan B setelah iterasi pertama. Kan 2 kali iterasinya nih. Dan iterasi kedua menggunakan data P2. Kemudian P2 adalah, coba P2 kita adalah 311 dengan target 0. Maka P2 kita 311, target 2, 0. Masukkan lagi prosesnya sama persis. U sama dengan ini. Kemudian karena U lebih besar daripada 0, maka YU sama dengan 1 kan? Hitung nilai error. Y sama dengan T2 dikurangi YU. Nah, min 1. Min 1. Memang nilainya min 1 ya. Jangan salah, ini min 1. T2 0. YU 1. 0 dikurangi 1 sama dengan min 1 ya. Min 1. Ini salah juga. Jadi selama error tidak sama dengan 0, maka itu klasifikasinya salah. Kalau salah, maka weight dan bias perlu diupdate. Ini salah tulis. Saya copy paste salah tulis juga ya. Bias. Karena selama E tidak sama dengan 0, maka perlu diupdate. Ya, selama E tidak sama dengan 0, berarti salah. Ya, salah. Oke? Maka perlu diupdate. Setelah itu dia negatif. Ini negatif ya nilainya. Nah, update lagi rumusnya. W1 new, W1 old, alpha E kali X1. Maka W1 old-nya sekarang berapa? W1 old-nya di sini dong. Ini 1,5. W1 old adalah W1 dari hasil iterasi sebelumnya. W1 new, W1 old adalah W1 dari iterasi sebelumnya. Maka W1 old itu adalah 1,5. Diambil dari sini. 1,5 kan? Kemudian itu masukkan nilainya. Alfa 0,5, E sama dengan berapa? Min 1. X1 berapa sekarang? 3. X1 sama dengan 3. Masukkan nilainya. W2 old berapa? W2 old 0. W2 old 0 ya. W2 old 0. Alfa E juga min 1. X2 berapa? X2 sama dengan 1. Oke. X2 sama dengan 1. X2 sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan di sini juga lanjut. Nah, jadi nilai bobot dan bias setelah iterasi kedua menjadi 0, minus setengah, 2 dan min 2 gitu. Jadi nilainya 0, minus setengah, 2 dan min 2 sesuai dengan ini ya. Demikian. Maka sudah selesai jawabannya. Gitu. Nah, nilai alfa dapat dari mana, Pak? Dari learning rate, dari soal. Betul. Ya, Kendricks ya, udah dijawab sama temannya ya. Alfa adalah learning rate. Jadi nilai itu harus 0, Pak. Nilai 0, siapa bilang? Jason, nilai E itu, nilai E mana? Oh, nilai E ya. Ketika E sama dengan 0, maka nilai weight dan bias tidak perlu diupdate. Maka sama jadinya. Tidak berubah gitu loh. Kalau nilai E-nya sama dengan 0, maka nilai weight dan bias tidak berubah. Coba kita hitung ya. W-new sama dengan WO, kalau E-nya 0, kalau E sama dengan 0,
ini semua jadi 0 loh, maka W new sama dengan WO. Bisa ikutin ya. Kalau E sama dengan 0, maka yang kanan ini jadi 0. Maka W2 new sama dengan W2O. Ini juga jadi 0. Maka W new, itu ya. Kalau E sama dengan 0, maka W2 new sama dengan W2O. Masukin aja rumusnya. Gitu ya. Masukin aja rumusnya. Kalau masukin di sini, W1 new sama dengan W1 old, karena alpha kali 0 kali X1 sama dengan 0. Gitu ya. Pakai nilai iterasi sebelumnya. Betul, Clario ya. Clario. Jadi, nilai W itu diupdate terus. Ya. Jadi, W1 old-nya di iterasi kedua adalah W1 dari iterasi sebelumnya, yaitu 1,5. 1,5. Ini W1 old-nya sama 1,5. Tuh, ya. Kalau datanya ada 5, berarti iterannya sudah fit 5 kali saja ya Pak. Setelah 5 kali sudah pasti nggak error. Kalau datanya 5, nah gini loh, Vincent ya, Vincent Jonathan ya, jumlah iterasi itu tidak harus sama dengan jumlah data sebenarnya. Ini kan di soal hitungan tangan ya, saya suruh 2 kali. Jadi kalau aslinya di lapangan, di software ya, jumlah iterasi itu tidak harus sama dengan jumlah data. Misalnya data kita 1000, maksimum iteration kita 100, misalnya. Iterasinya 100 ya. Maksimum iterasinya 100, jumlah data kita 1000. Berarti kita pilih, gimana cara milihnya? Secara random. Kita ambil satu data, lakukan iterasi. Kemudian di iterasi keduanya, pilih data berikutnya, sebanyak 100 kali. Dipilih secara random sebenarnya. Itu. Nah, agar jawabannya sama di soal ini, saya sudah tentukan datanya P1 dan P2. Sebenarnya dalam kenyataan ini random sebenarnya. Pakai yang mana dulu iterasi pertama? P1 boleh, P2 boleh. Ya, tapi agar jawabannya sama, saya tentukan yang pertama pakai P1, yang kedua pakai P2. Ini karena biar jawabannya sama. Tapi dalam kenyataannya ini random kok sebenarnya. Pemilihan datanya juga random. Gitu ya, Vincent ya. Ada penyampaian? Oke. Wah, ini oke, masih ada 8 menit. 8 menit ya. Saya tadi dikasih waktu sampai jam 1.15. Soal terakhir. Pakai BM25. Nah, ini gampang sih sebenarnya. Kalian harus bisa jawab lah semua nih. Mestinya semua jawab benar nih ya. Jadi BM25. BM25 ini dari sesinya NLP, Natural Language Processing. Ini contohnya nih. Kita dikasih data korpus. Data korpus itu artinya data training gitu ya. Data training kita, istilahnya itu data korpus. Itu ada 10.000 dokumen. Ketika user sekarang ini pakai untuk search engine lah, search engine. Kemudian menuliskan query, Presiden Jokowi itu query-nya. Kata presiden ditemukan di 4.000 dokumen. Jadi dari 10.000 dokumen, kata presiden itu muncul di 4.000 dokumen. Sedangkan kata Jokowi ditemukan pada 2.000 dokumen. Gitu ya. Jadi kata Jokowi itu ada di 2.000 dokumen yang berbeda, 2.000 dokumen berbeda. Oke. Nah, pada salah satu dokumen. Pada salah satu dokumen nih. Kita sebut saja dokumen D ya. Dokumennya namanya dokumen D. Itu kata presiden muncul sebanyak 20 kali di satu dokumen D ini. Di dokumen D ini itu kata presiden muncul 20 kali. Sedangkan kata Jokowi muncul sebanyak 10 kali di dalam dokumen yang sama. Ya. Nah, jumlah kata pada dokumen D sebanyak 90% dari rata-rata jumlah kata dari semua dokumen yang ada dalam korpus. Jadi misalnya setiap dokumen dihitung jumlah katanya berapa. Kemudian ada dokumen lainnya. Jadi dari 10.000 dokumen dihitung, dicari rata-rata jumlah katanya. Oh, jumlah katanya sekian. Nah, jumlah kata yang ada pada dokumen D itu 90% dari rata-rata tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, hitung skor BM25 dari dokumen D tersebut. Gitu. Jadi tugasnya adalah menghitung skor BM25 dari dokumen D dengan menggunakan nilai B dan K yang sudah ditentukan. Nilai B-nya sekian, nilai K sekian. Nah, ini tinggal dimasukkan rumus sebenarnya. Jadi ini kayak soal SMA lah ini.
ada soal cerita, ada rumus, ada masukkan ke rumus, gitu aja nih, selesai dah ya. Jadi rumus BM25 ini rumusnya. Nah, ya, ini rumusnya. Di sini ada IDF, rumus IDF ini. Oke. Nah, sekarang kita dari soal cerita ini Anda buatkan ininya. Jumlah dokumen itu N. N sama dengan 10.000 nilai N ini N. Ini rumusnya agak sedikit salah sebenarnya ya. Sedikit notasinya tidak maksud. Yang ini itu sebenarnya N ini N kecil aja ya. N kecil kita ini N2. Jadi ini sebenarnya N kecil nih. N kecil itu untuk yang ini ya. Ini N besar, ini untuk yang ini. Ini saya copy paste dari slide. Tolong catat ya. Tolong catat. Yang ini N kecil sebenarnya. N kecil itu merujuk ini. N jumlah katanya ada 2. Kalau ini baru yang ini. Sudah. Oke. Ini saya copy paste dari slide. N ini N agak beda dengan N ini ya. Ini N yang kecil ya. Jadi jumlah dokumen ada 10.000. Query terdiri dari 2 kata. Maka N-nya sama dengan 2. Maka N-nya sama dengan 2. Query 1 kata presiden. Query 2 dari Jokowi. Gitu ya. Nah, kemudian kita hitung. Di sini dokumen frekuensi. Dikasih tahu di sini. Dokumen frekuensi Q1 4.000. Jadi kata presiden di 4.000 kan. Dokumen frekuensi Q1 4.000. Dokumen frekuensi Q2 2.000. Term frekuensi TFQ1 di D, term frekuensi Q1 presiden di dokumen D itu 20 kali kata yang lucu kan. Dari soal juga 20 kali. Term frekuensi Q2 di D 10 kali. Ini 10 kali kan. Kemudian rasio panjang dokumen. Ini D per L ini. Ini rasio panjang dokumen. Ini sebenarnya nilai ini. Itu berapa nilainya? 90%, 0,90. Karena dari angka ini 90%. Nilai parameter B 0,75, K2. Udah masukkan rumus. Ini dari soal cerita tadi ada nilai-nilai ini, nilai-nilai ini masukkan ke rumus. Selesai dah itu aja kok. Ya, gampang kok ini. Nah, pertama kita hitung nilai IDF-nya. IDF daripada Q1 Q2. Masukkan ke rumusnya. Nah, catatan saya di rumusnya itu dituliskan log. Ini sebenarnya log E. Ya, log E. Gini, log yang dipakai ini dalam kenyataan di lapangan, ini boleh saja sebenarnya. Boleh log basis E, basis natural value, natural number, E, atau ln ya. Log E itu apa? Sama dengan ln ya. Log E itu sama dengan ln. Oke? Apakah boleh pakai basis 2 atau basis 10? Kalau dalam prakteknya boleh-boleh saja sebenarnya. Tidak ada bedanya. Karena ini dalam prakteknya tidak mau pakai log 2, mau pakai log 10, mau pakai log E itu sama. Efeknya sama. Walaupun angkanya beda-beda. Hasil perhitungannya tentu berbeda. Tapi penggunaannya itu boleh-boleh aja. Gitu ya. Yang penting konsisten untuk semua dokumen. Karena ini hanya scoring saja sebenarnya, scoring dokumen gitu ya. Tapi aslinya ini pakai log E. Aslinya pakai log E ya. Jadi untuk mata kuliah ini saya sarankan Anda pakai log E. Gitu ya. Di bukunya siapa namanya? Yang di buku reference yang kita gunakan itu log, ditulisnya log. Tapi dia agak rancu. Bukunya siapa namanya? Textbook kita. Di textbook itu kata log ini agak rancu dia. Ada yang log basis 10, ada yang log basis E. Gitu ya, tapi sebenarnya ini basis E, seharusnya basis E. Setahu saya harusnya basis E ya. Jadi saya ubah sini ya, log E. Jadi masukkan ke rumus tadi, tinggal dimasukkan saja. Ini agak sedikit rancu adalah terkait dengan ada 2 sih. Yang ini N ini, yang log ini adalah log E. Oke, log E atau ln ya. Kemudian masukkan rumusnya N DFQ1 ditambah 0,5 DFQ1 seterusnya log E masuk aja N 10.000 DFQ1 4.000 0,5 masuk hitung ya. Sama log Q2 semua sekian.
Sekarang masukkan ke BM25-nya. BM25 dari D, dokumen kita, Q1 dan Q2. Untuk query Q1 dan Q2, maka IDF Q1-nya, nilai IDF Q1, ya kan, dikali, masukkan ke rumus ini, ditambah IDF Q2. Karena ini proses sum ini ya, yang mana atasnya ini sama dengan 2. Maka ada proses penjumlahan ini ada 2 kali, ya kan? 2 kali. Maka IDF Q1 kalikan dengan persamaan itu, ditambah IDF Q2 kali persamaan ini. Masukkan nilainya, ya, masukkan nilainya, hitung, ketemulah sekian. Maka BM25 kita adalah sekian. Selesai dah. Gitu aja. Nah, waktunya juga udah habis. Pas ya. 13.15. Ada pertanyaan nggak? Ini saya sengaja naruh rumus aslinya seperti ini di sini. Saya nggak ubah, sesuai dengan ada yang ada di slide, dan juga ada sesuai dengan textbook yang kita gunakan ya. Saya nggak ubah. Biar kalian tahu, sebenarnya ini ada yang agak sedikit membingungkan di rumusnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Semua contohnya udah saya share. Ini saya share lagi deh ya. Udah saya share kok di atas tadi. Tuh, saya share lagi, sending. Oke, sudah tuh di chat lagi saya taruh ya sama-sama. Ada pertanyaan? Oke, sama-sama. Pakai loan aja. Yang lain? Karena mestinya sih login sih. Boleh dalam prakteknya boleh pakai apa saja. Tapi di Python, di library-nya Python dia pakai loan di library Python. Jadi saya pakai log ini karena Python lah. Di Python dia pakai loan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya udah, kita cukupkan sampai sini ya. Maaf, waktunya lewat 15 menit ya. Jadi makan siangnya sedikit tertunda. Oke, demikian panitia ya. Ya, Pak. Saya sebagai perwakilan panitia mau ngucapin terima kasih Pak untuk mau isi acara untuk responsi hari ini Pak. Sama-sama. Terus untuk teman-teman sebelum keluar dulu, ini ada form yang harus diisi untuk absensinya. Dan selagi nunggu absensinya boleh nih teman-teman buat open cam, buat sesi dokumentasi bentar. Ya, boleh on cam dulu ya guys ya. Jadi kayaknya formnya direct message ke saya aja tuh. Oh iya Pak. Maaf Pak. Nanti yang lain nggak tahu. Oke, udah. Oke, itu formnya ada di chat ya teman-teman. Ini saya tunggu sebentar ya sampai pada open cam. Ya, sama-sama. Oke, saya mulai aja ya. Ada berapa ini? Ada 4 halaman ya. Oke. Untuk halaman pertama 1, 2, 3. Kemudian untuk halaman kedua 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga 1, 2, 3. Dan untuk halaman terakhir ya. Untuk dokumentasinya sudah selesai ya. Makasih guys. Oke. Nah, akhir kata Pak, saya sebagai perwakilan panitia mau ngucapin terima kasih Pak untuk ngisi acara hari ini, dan thank you juga untuk teman-teman yang udah hadir di acara responsi hari ini. Terima kasih semuanya. Sama-sama, good luck ya ujiannya. Terima kasih Pak. Izin leave ya. Iya Pak. Mau teman-teman yang udah isi form absensi, udah boleh leave Zoom ini juga ya. Thank you. Masih Kak.